Bukan Kan di situ sebentar, ada kata tugas Anda pedang. menjawab. Sebentar, sebentar. Ya ini mau Sebentar, dijawab, kan ada Pak. kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Nah, pedang itu diperintahkan untuk apa? Coba jawab. Di ayat, di konteks ayat itu, pedang itu diperintahkan untuk apa? Anda yang menjawab, bukan balitanya saya. Kan anak Sebentar. dari orang tuanya. Sebentar. Pedang di situ ada nggak kata-kata tusuklah, bunuhlah, penggalah? Ada nggak ketika ada kata-kata pedang di situ? Iya, tapi kan ayat selanjutnya dia akan Enggak. memisahkan Saya anak tanya dari dulu. orang tuanya. Saya tanya Sampai dulu sisi untuk rumahnya. menjelaskan ini. Saya Itu tanya dulu maksudnya apa? sebentar. Anda mau Tugas kena Anda skakmat menjawab, 2-0 bukan nih. bertanya. Sebentar. Anda kan mau 2-0 nih kena Tugas Anda skakmat. menjawab, bukan Nah, bertanya. sebentar, Pak. Bukan Kan di situ sebentar, ada kata tugas Anda pedang. menjawab, bukan Sebentar. bertanya. Ya ini mau Sebentar. dijawab, Kan ada Pak. kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Nah, pedang itu diperintahkan untuk apa? Coba jawab. Di ayat, di konteks ayat itu, pedang itu diperintahkan untuk apa? Anda yang menjawab, bukan balitanya saya. Oke, saya jawab. Tidak ada untuk disuruh membunuh, tidak ada disuruh untuk menggal, Pak. Jadi kalau tuduhan Anda pedang di situ digunakan untuk membunuh, untuk menggal, silakan kasih ayatnya. Ustadz ya, Pak? Muslim, saya Muslim. Ya, Ustadz ya? Saya orang biasa saja. Oh, orang biasa saja. Biasa aja, warga biasa. Oh, ya. Oke. Iya, Pak, bukan. Ya. Oke, sekarang kita kasih ke Rahmana Raja dulu. Silakan Pak Rahmana, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? Iya. Kalau saya mau sampaikan, sebetulnya saya bersyukur malam ini Pak Yusuf Manubulu sama Pak Samuel, siapa namanya? Fatima. Ibu Fatima, Potifar, Pak. sama ya, teman-teman yang lain. Nah, dalam arti dialog tadi bisa membuka wawasan saya sebagaimana saya bisa mengenal mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Ini saya sangat-sangat bersyukur. Sebab sebagaimana seperti apa yang Pak Yusuf katakan bahwa yang adanya perintah membunuh atau ajaran membunuh itu kan memang itu ajaran yang sangat keji kan, Pak? Ya, betul. Saya sangat setuju itu karena memang kalau Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin dia suruh membunuh. Nah, Ya, saya sangat benar. setuju itu. Oleh sebab itu saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara terutama Pak Yusuf sama Pak Samuel, pokoknya semua yang dari apologet atau debater Kristen yang ada di room ini. Saya sangat bersyukur bahwa sebagaimana bisa membuka wawasan saya yang lebih cerdas lagi untuk bisa memilah mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Sebab sebetulnya ajaran yang kita sangka baik ternyata ujung-ujungnya tidak baik, seperti apa kata Pak Yusuf tadi bahwa ajaran yang membunuh atau perintah membunuh itu memang benar-benar kalau saya mau resapi dalam hati saya itu memang betul-betul ajaran iblis itu saya. Kalau bagi saya, menurut Pak Yusuf bagaimana? Betul, Pak. betul. Ya. Terima kasih Benar, atas kan? tadi ketika Bapak bilang Bapak merasa bersyukur ya. Iya, Pak. Iya. Halo. Bapak merasa Iya. bersyukur karena ada saya sama Manubulu, ada Amin juga, Pak. Nih, saya bilang, kan Bapak bilang bersyukur nih. Nih, gue bilang sama Amin, syukurin lo, Min. Apaan syukur? Gimana? Lanjut, Pak, sorry. Dalam arti saya setiap berdialog ini saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mencari kebenaran. Nah, ternyata di dalam room ini saya mendapat satu kebenaran yang memang valid saya anggap. Di sini saya bersyukur bahwa saya sudah diberikan dalam arti wawasan sebagaimana bahwa betul-betul perintah membunuh itu dari iblis. Memang saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf itu bahwa apabila perintah membunuh itu tidak mungkin dari Tuhan kan Pak, itu yang jelas dari itu yang Jadi, saya kesimpulannya apa Pak? Bapak sudah mau dibaptis apa gimana nih? Ya, Bapak dengar suara saya? Ya, dengar. Ya. Tolong Bapak bacakan Lukas 19 ayat 27. Ya. Pak Yusuf, kalau udah malam gini Pak Yusuf nggak siap kolam baptisan di sini, Samuel siapin juga bisa kok sama saya kok, Pak Yusuf tinggal dicelup doang nggak? Oh ya. Boleh. Satu. Ya, Pak Amin bisa dibacakan Pak Lukas 19. Oke, saya bacakan ya. Jadi Bapak ini kan kayaknya mau menjebak pura-pura ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lukas itu ajaran siapa Pak Yusuf? Lukas 19 ayat Iblis kan? Halo. Ya, itu gini ya Pak. Sebentar saya jawab ya. Ini ayat 11-nya baca dulu Pak. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan Pak. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri. Jadi ini perumpamaan Pak. Ini yang berbicara bukan Yesus menceritakan tentang seorang bangsawan dan pinjaman hingga 6 juta rupiah. Dengan pinjaman 6 juta rupiah, dengan cicilan dan rajanya minta dia suruh dibunuh. Bukan Yesus itu. Oh, berarti itu bukan firman Tuhan ya? Bukan. Dan itu bukan perintah. Bukan. Terus yang menjadi Tuhan raja, itu yang menjadi raja itu kan siapa? ucapan Yesus.
Begini Pak, itu ucapan Yesus. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja. Jadi Bapak jangan lari. Oh, itu bukan firman Tuhan. Berarti Bukan kalau ada ayat membunuh itu perumpamaan ya? Itu cuma perumpamaan. Oh, enggak semua. Bagaimana Enggak semua. Lihat Perikopnya kalimatnya. tertulis itu perumpamaan, Pak. Itu tertulis Bacanya Nah, bagaimana iya. Nah, sekarang begini di Matius 10 ayat 30 sampai 34 sampai Sebentar dulu Pak. Sebentar Pak. Anda selesaikan dulu Lukas ini, karena Anda kan sudah kena skakmat nih. Gimana Pak? Itu ayat 11-nya, Makanya saya bilang, Lukas 19 ayat 11. makanya saya katakan itu Sebentar, sudah jelas-jelas sebentar, Pak. perintah membunuh barang siapa yang tidak Sebentar, mengikuti aku rajanya bawa di Yesus hadapan ayat 11 bunuh. berkata, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sekarang Bukan perkataan Bapak itu bilang, dia ceritakan jangan Bapak siapa? membuat suatu premis, oh semua perintah pembunuhan adalah perumpamaan, bukan begitu. Nah, bagaimana dengan Injil Matius ya? Injil Matius Mm. 10 Bang ayat Samuel, kasih tahu itu 34 perikopnya ada sampai perumpamaan 36. bukan? Kasih tahu Matius perikopnya 10 itu ayat. perumpamaan bukan itu. Nanti saya kasih ayat Al-Quran nih, saya tanya perumpamaan nggak? Soalnya mereka ngebom tuh kemarin ya. Sekarang Matius 10 ayat berapa? ya. Matius 10 Matius 10 ayat ayat berapa? 34 sampai 36. 34 sampai 36. Ya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke? Dari 34 dulu. 34 baru sampai ke 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Oke? Oke. Terus makna pedang apa? Oke. Firmanku seperti pedang bermata dua. Ada tertulis seperti itu, Pak. Oke? Ya terus Oke, bagaimana karena dia pedang di dengan situ, maknanya apa dia pedang di memisahkan situ, memisahkan anak sebentar. dari orang tuanya? Sebentar. Pedang di situ ada nggak kata-kata tusuklah, bunuhlah, penggallah? Ada nggak ketika ada kata-kata pedang di situ? Iya, tapi kan ayat selanjutnya dia Enggak, akan Pak. memisahkan Saya anak tanya dari dulu. orang tuanya. Saya tanya Sampai dulu sisi untuk rumahnya. menjelaskan ini. Saya Itu tanya dulu maknanya apa? sebentar. Anda mau Tugas kena Anda skakmat menjawab, 2-0 bukan nih. bertanya. Sebentar. Anda kan mau 2-0 nih kena skakmat. Menjawab, bukan Nah, sebentar, bertanya. sebentar, Pak. Bukan Kan di situ sebentar, ada kata tugas pedang. Anda menjawab, bukan Sebentar. bertanya. Ya ini mau Sebentar, dijawab, kan ada Pak. kata pedang. Ini kan mau dijawab nih. Ini kan ada kata pedang, Pak. Nah, pedang itu diperintahkan untuk apa? Coba jawab. Di ayat, di konteks ayat itu, pedang itu diperintahkan untuk apa? Anda yang menjawab, bukan balik tanya saya. Oke, saya jawab. Tidak ada untuk disuruh membunuh, tidak ada disuruh untuk menggal, Pak. Jadi kalau tuduhan Anda pedang di situ digunakan untuk membunuh, untuk menggal, silakan kasih ayatnya, silakan. 2-0 kena skakmat. Terus begini, di ayat Oh, selanjutnya dulu, dia akan memisahkan anak dari orang jangan tuanya. lari dulu. Jangan lari dulu. Anda Saya kan membawa ayat bacakan dulu. ayat. Oh, enggak, Anda lari, Anda kabur. Sebentar. Oh, lari Anda bagaimana? kan membawa Ini kan ayat ayat, ini. Anda Kan ada kan pedang. Anda lari. menjawabkan Anda ayat lari. ini. Anda Jadi lari. bukan Kan Anda bukan bawa apa, ayat Anda itu ada terlalu pedang. munafik dalam berdialog. Anda lari. Begitu. Anda lari. Kita berdialog cari kebenaran, bukan cari skakmat. Anda lari. Begitu. Anda lari. Kan Anda Bukan bilang kan lari, jangan bawa tetapi kan- pedang. Tetapi kan Anda tidak bilang mau ayat itu mengakui bawa ayat pedang. itu. Sekarang saya tanya. Anda tidak Sekarang mau saya tanya mengakui karena ayat Anda itu. menuduh, Begitu. tunjukkan di dalam konteks ayat itu pedang itu dipakai untuk memenggal atau membunuh. Silakan. Atau Jadi skakmat begini, 2-0. ayat Oh, jangan jadi selanjutnya begini, di bawah nggak boleh jadi begini. mengatakan- Nggak boleh jadi begini. Nggak boleh jadi begini. Anda tunjukkan. Kan Anda membawa ayat itu. Silakan tunjukkan. Saya tunggu. Iya, saya yang bawa. Justru konteksnya Loh, yang paling. bentar dulu, mana ayatnya? Justru Bentar dulu, mana ayat ayatnya? itu Pedang bawa itu dipakai untuk memisahkan membunuh. anak dari orang tuanya. Enggak. Apa Iya, maknanya dia mana ayat memisahkan itu anak dari orang digunakan tuanya? untuk memenggal? Mana ayatnya? Saya tidak mengatakan Bisa saya ayat itu gabung? Loh, memenggal. mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya tidak katakan ayat itu tadi memenggal, tetapi keterangan Ya sudah, ayat- berarti kan ayat Anda sudah berikutnya itu jawab. memisahkan Skakmat anak dari orang 2-0. tuanya. Sekarang Makanya. memisahkan dari orang tuanya itu bukan Jadi, membunuh. Samuel, Ya. Anda terlalu goblok berdialog. Betul. Kalau saya kasih bukan, jangan bilanglah goblok. tahu. Nah, tadi kan Kan saya lebih tampilkan lebih ayat goblok. dua Kan lebih ayat. goblok. Tiga Orang ayat. berkata, gua tahu, tapi dia nanya. Mana Gitu, itu nanya lebih goblok. enggak? Kalau nanya dijelaskan sama Bang Samuel. Jangan sok tahu Justru- kamu. Kalau enggak kita yang tanya Justru loh. justru dia kan balik tanya saya. Lah saya jelaskan. Di atas kan dia melambangkan pedang, di bawah lambangkan memisahkan anak dari orang tuanya. Apa maknanya itu? Memisahkan. Kita Nah, selalu- makanya Oke. dijelasin Saya sama mau Bang sampaikan, Samuel. seorang debater Dijelasin. dia harus terurus menjelaskan. Dijelasin, Bukan jangan orang nyodok. debat orang. Memisahkan itu bukan Memisahkan, arti bukan membunuh. untuk memotong. Membunuh ialah membunuh. Gitu. Kalau arti memisahkan itu membunuh, artinya itu otaknya goblok, otaknya nggak dipakai, terlalu goblok. Kata memisahkan itu diartikan membunuh itu goblok. Justru apa makna memisahkan itu apa artinya? Oke, saya jelaskan ya. Nah, nanya Saya kan? jelaskan ya. Jawab. Dia dijawab Bang Oke. Samuel. Saya jelaskan ya. Tuhan berkata, pedangku seperti firmanku seperti pedang bermata dua. Nah, jadi ketika Tuhan berfirman, terus dia percaya Yesus, nah orang tuanya misalnya yang Muslim benci sama anaknya. Nah, jadi anaknya ini karena pedang firman Tuhan itu yang adalah pedang bermata dua, memisahkan antara dia dengan orang tuanya. Gitu loh Pak, ya. Jadi kalau mengikut Yesus itu, misalnya Dia ditentang sama berpisah. orang tuanya, ya harus berpisah Saya, dari Pak. orang tuanya. Kayak Ya, saya macam ibu terpisah ibu. dari keluarga saya, gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Karena Oh, berarti kalau mengikuti macam ada Tuhan. ayat-ayat membunuh, ada ayat-ayat membunuh di dalam Alkitab itu hanya kiasan ya?
Mana kita Oke. membunuh? Pedang kalau langsung dibilang membunuh. Pak, ada senjata, ada pedang di sini memang langsung digunakan Ya, untuk membunuh. konteksnya. Iya. Ya, Kalau tapi oleh- konteksnya dong. Konteksnya itu justru itu. Ini Berarti maksudnya begitu begini, kejamnya. kalau kamu nggak Berarti tahu, begitu kejamnya. Ya, berarti begitu kejamnya waktu Yang Tuhannya kejam kalian itu- yang kejam itu orang tua saya, dan dia Pak. memusnahkan semua anak kejam. Israel. Begini Pak maksudnya, saya jelasin ya para pananya. Ini kalau Iya, saksian iya, saya. iya. Karena Yang dia ada satu. datang ini, ya dia datang ini membawa pedang. Pedang itu apa? Pedang itu adalah firman. Karena pedang itulah saya tidak bisa lagi hidup dengan orang tua saya. Ngerti, paham? Akhirnya saya terpisah dengan keluarga saya. Paham? Gitu loh, Pak. Berarti ayat yang sebelumnya yang bawalah setruku dan bunuhlah di hadapanku itu juga kiasan. Itu Itu kan perumpamaan tadi, itu tulisannya ada perumpamaan, bukan cuma omongan saya, bukan cuma omongan kita, Pak. Itu perikopnya tertulis perumpamaan. Nah, kalau Berarti Quranmu, Ya. kalau Baik, Quran Berarti kematian jelas, Yesus di kayu salib juga kiasan. Ya, Dua, Ramana nah, Raja. itu jelas di dalam Ramana Raja. Quran. Kalau gue bilang sekali kali, dia nggak akan Ramana percaya. Raja. Jadi nggak ada Ramana gunanya Raja. gue bilang. Sabar berarti kematian Yesus di kayu salib juga kiasan ya. Ramana Raja. Tapi dia bilang sejuta kali tolong, tapi dia begitu. Jadi mamu mesti didebat, mesti begitu. Itu teknik debat lagi. Ramana Raja. Iya kan? Berarti kematian Ramana Yesus di kayu Raja. salib juga Sebelum kiasan kita ya. lanjut, begini Ramana Raja. Iya, Alkitab Ya, silakan Pak. itu- Pak Korpus silakan, Pak Korpus silakan. Iya. Alkitab itu bukanlah Hmm. buku yang comot-comot per ayat yang nggak nyambung, bukan. Tapi Alkitab itu ada konteksnya. Kenapa Anda Nah. mengalami kesalahan? Karena Ya. Anda lepas dari konteksnya. Itu saja. Tadi Anda menggoblok-goblokin Samuel. Saya kira Anda cerdas, ternyata Anda lebih goblok. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya. Jadi sebelum Begini. Anda bertanya, Begini, kawan. sebentar bro, sebentar. Sebelum Anda bertanya, pahami dulu konteksnya. Ini bahasa Indonesia loh yang Anda baca, bukan bahasa asing. Anda sama dengan Madia tadi. Membahas sifat aja gagal banget. Bener-benernya minta ampun. Parah minta ampun, bener. Sudah Jiwa tidak usah militan kalian banyak-banyak luar tambahan biasa. bahasa, kita dialog. Ini kan butuh waktu. Silakan bicara apa yang penting dibicarakan. Sebentar, Begitu. jiwa militannya itu luar biasa, tetapi memperlihatkan kebodohan gitu. Jangan gitu loh. Ini saya beritahukan sekali lagi, Alkitab itu ada konteksnya. Jadi jangan hanya dibahas seperti jangan hanya asal bahas gitu loh ya. Justru justru saya mau sampaikan juga ini, toh. Kalian kan selalu mengkritisi Al-Qur'an. Bukan, kita Al-Qur'an sama-sama pun dia mempunyai tata cara yang berbeda seperti Oke, apa Pak yang- Korpus, paham nggak? boleh Nah, saya kalau setiap ayat membunuh di dalam berjelas. Alkitab itu kiasan, maka kematian Yesus di tiang salib juga itu kiasan. Paham nggak? Makanya tadi Nah, ini ketika yang saya sampaikan sebentar dulu. Ini yang saya sampaikan untuk kalian. Jangan memandang ada selumbar di mata saudaramu, sedangkan sepotong balok yang melintang di matamu sendiri kamu tidak tahu. Anda ngambil lagi teks itu, tapi salah cara gunakannya. Kasihan sekali Anda ini. Begini, Bukan kasihan sekali, tapi sebetulnya begini, Pak kalian Korpus. ini berdialog bukan mencari kebenaran, tetapi mencari yang penting asal menang. Oh, saya Bukan skak asal mati ya. Ini menang, sifatnya kami tidak- Samuel. Tidak, kita di sini tidak bicara asal menang, tapi kita di sini mencari kebenaran. Kita bukan petinju yang mabuk, bukan. Kayak orang Tapi mari, gila. kalau kalian berani menguliti, kita Bukan. kuliti Sebab sama-sama. sebab begini, kalau kita mau saling mengkritisi tentang kitab-kitab, saya Silakan, mau ayo. sampaikan untuk kalian. Ya, di Ramana, dalam larangan Ramana, Alkitab, ya, Ramana Raja. silakanlah orang yang Kamu mencampur nanya nih. aduk minuman. Ramana Raja, ya. Ramana Silakanlah Raja, orang yang kamu minum kan anggur dan Ramana khamar, Raja, tapi sorry Yesus dong, sendiri nanya pembuat dong, ya. anggur. Ramana Raja, kamu kan goblok-goblok kita Bagaimana? semua orang Kristen. Saya tanya, antum ini dari Ya, Islam memang atau saya dari anggap kalian Kristen? goblok, begitu. Karena Kamu kalian dari hanya Kristen. pandai memandang kesalahan orang lain, tapi kalian tidak pandang memandang diri kalian sendiri. Nah, kamunya nggak mau dijelasin, kamunya nggak mau Ya, dijelasin. Ini diskusi, bukan memandang dari depan. Kamu Pak tanya, Ini Korpus, diskusi. boleh saya bicara nih. Boleh saya bicara bentar. Saya sangat-sangat menilai, Baik. saya sangat-sangat menghargai kalian, tetapi saya amati tadi. Menghargai apanya? Kamu disini cuma Kalian ngomong semua semua. orang untuk- Sebenarnya Ramana untuk Raja mau cari mengalahkan apa dia. sih sebenarnya? Pak Ramana. Dengerin, saya jawab teman-teman. Saya anggap kalian semua bukan orang yang berbobot, bukan orang yang berbobot. Saya anggap kalian Kamu nggak ada bobotnya, kamu nggak ada bobotnya sama sekali. Kenapa? Karena kalian hanya bisa memandang Tuh. kesalahan orang, tapi kalian Pak tidak Ramana. tahu kesalahan Kamu saya sendiri. Itu bisa baca salah. Quran nggak? Bisa baca Quran Ramana nggak? Raja, sebentar. Saya tidak Bentar sedang ya. berbicara. Ya. Kamu Halo. mualaf apa gimana? Kamu mualaf? Kamu mualaf Iya. apa gimana? Iya, dia katanya mualaf katanya. Oh, Katanya dia mualaf. Berarti Ramana Raja, tolong kalau berdiskusi yang Kasihan mualaf. intelektual sedikit ya. Anda kalau berbicara itu pahami apa yang Mualaf Anda bahas. itu baik loh, bagus. Dia sudah Ya, bisa jangan jalan lari lurus. kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Kalau sudah dikelas kakmat Kenapa sama saya Pak belum Samuel, dikasih masuk ya? ya harus diakui. Jadi jangan mutar ke sana kemari gitu loh. Tadi kan sudah dijelaskan. Tidak seperti apa yang Anda ucapkan gitu loh. Itu hanya karena Anda sudah tersesat. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Kace. Silakan Pak Kace.
Baik, selamat malam teman-teman yang ada di playroom ini. Kita tidak perlu ngeyel-ngeyelan. Kenapa? Karena dari nada bicara kita sudah tahu bahwa dia itu orangnya tidak berilmu. Kalau Ya, dia Pak Kacek, Pak pintar, Kacek, ini sebentar ya, saya perlu sampaikan si Ramana udah kabur ya. oh, Jadi oke. ya, karena dia tidak sanggup, dia kabur sendiri ya. Oke, Ya Pak kalau Kacek, sudah, jadi begini. Dari nada bicaranya saja orang bodoh itu sudah kelihatan. Yang pertama ingin menang sendiri, tidak menghormati orang lain. Itu dari situ sih kita dapat melihat bahwa orang itu hanya modalnya ngeyel, tidak berilmu. Menutupi kebodohannya dia dengan ngeyel. Kalau memang mereka pinter, mereka ya para mualaf maksud saya, harusnya berpikir kenapa ya kita harus berbahasa Arab, berbahasa asing. Dan mereka bela mati-matian, padahal dirinya bukan orang Arab, dirinya bukan orang asing, ya. Jadi mereka itu nggak jelas itu yang dipertahankannya apa. Muhammad sendiri sudah jelas tidak tahu nasibnya surga apa neraka. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Lalu mereka bela mati-matian itu agama. Nah dari pembelaannya saja kita dapat menilai, oh iya orang yang korban ya, kasihan, gelap ya, kegelapan. Cuma bisanya ngerjain aja laptop saya, HP saya, mereka itu kerjain ini, jadi semuanya di apa namanya dicari-cari ini, ya. Tadi juga yang satu dierorkan, satu lagi. Mereka itu telepon ke saya nggak diangkat, sama matikan, dikeluarin saya dengan sinyalnya dihilangkan. Gambarnya ada sinyal, tapi tidak bisa digunakan gitu. Mereka itu pinter-pinter nih ahli IT ini. Makanya saya ganti-ganti handphone ya, harus banyak handphone nih kalau begini. Laptop dikerjain, HP dikerjain gitu. Ya, saya dikeluarin, bukan Pak Yusuf yang ngeluarin, tapi saya dikeluarin. Terus masuk lagi dengan link yang sama, kok kenapa jadi N gitu. Saya aneh itu. Linknya aneh. Nah ini bukti kejahatan-kejahatan mereka itu seperti itu. Tidak ada yang niat baik. Mereka bela agama itu nggak jelas tujuannya. Apa tujuannya? Di dalam Islam tidak bisa menyelamatkan. Jadi agama tidak bisa menyelamatkan, tapi mereka bela mati-matian. Jelas kalau disimpulkan, jangan-jangan mereka itulah wujud setan yang nyata di dalam dunia. Jadi mempelintir firman Tuhan, memutar balik firman Tuhan, agar manusia tidak mengenal Tuhan. Ini nyata sekarang. Ya, kita ini memang harus hati-hati, jangan mengikuti pertanyaan mereka. Kalau saya nggak mau mengikuti pertanyaan mereka, ketika ada celah untuk memberikan masukan kepada publik, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau memang diikutin, melintir muter-muter itu kayak gangsing, jadinya debat kusir. Nah inilah kejadiannya seperti ini. Rahman al-Laja juga modalnya ngeyel, dia hatinya udah tertutup oleh jin itu. Kasihan kalau keburu mati ya, kalau belum mati sih bisa bertobat, mendingan. Ini kasihan kalau diduluin corona nih, kasihannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita sudah cukup memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Udah harus sabar, memang menuntun orang buta itu harus sabar. Mereka secara rohani buta. Nah kita yang melek memang tidak boleh emosi. Pak Samuel itu memang luar biasa ya, sabar dia nuntun. Pak Korpus sabar menuntun. Memang harus sabar menghadapi kayak gitu, karena mereka kalahnya dengan sabar. Biarin aja, mau emosi mau apa ikutin aja. Nah itulah dia orang-orang yang kegelapan. Terima kasih Pak Yusuf. ya, baik. Aceh, yang ini yang luar biasa ya, bukan ya? Bukan ya, Kenapa, Pak? Pak? Bukan yang ini yang luar biasa, bukan yang ini ya? Oke, Bukan yang ini yang luar biasa. ya. Ya, dua-dua Pak, dua-dua kiri kanan Pak, kiri kanan itu. Kiri kanan tuh luar biasa. Kumaha kan damang, Iya. balik euy. Jadi Kiri buta kanan, Pak. mereka. Pak, Hmm. Pak Sian yang sebelah kirinya mana Pak? Yang sebelah kirinya Pak? Kok nggak kelihatan orangnya? Sebelah kirinya Mbak, ibunya Amin Wijaya nih. Dan inilah rusaknya Indonesia, mental orang Indonesia ini udah rusak. Arab dibela mati-matian. Harusnya dukung Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh ini bela tanah air, bela anak cucu ke depan. Ya, supaya ke depan kita Indonesia itu merdeka, jangan ada di bawah jajahan orang lain, bawah jajahan agama Arab. Ini biar pada nyadar bangsa Indonesia ini. Bagus Pak Yusuf, memang harus ini. Cuman tadi saya menghargai teman-teman. Iya. Tenang aja Pak, saya dukung Pak Kaceh. Mantap. Pak Kaceh. Terima kasih, salam sadar semuanya. Ya. Salam sadar. Oke, Iya, kita biar pada nyadar. Satu persatu sekarang pada nyadar orang Indonesia. Ya. ya